Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sejawat Margaluyu Pusat di mana saja berada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurus yang akan diperagakan oleh teman kita, sejawat kita, bahwa di dalam berlatih gerak badan pencak Margaluyu Pusat itu ada hal-hal yang esensial yang perlu diperhatikan oleh para sejawat sekalian, yaitu bergerak jurus itu dimulai daripada sikap pasang. Nah, sikap pasang ini yang kebanyakan ini terabaikan dan mendapatkan hasil yang tidak optimal, baik itu keluasan maupun ketepatan gerak, karena berbeda sudut akan menghasilkan sesuatu yang berbeda pada aplikasinya nanti. Kita lihat bahwa pada sikap pasang adalah kuda-kuda. Mohon di ini kudanya. Sikap kuda-kuda ini mati. Maksudnya kuda-kuda mati, kita lihat posisi kaki ini berada di sebelah kanan, kaki kanan sebelah menghadap seperti begini, dan sikap kaki sebelah kiri itu juga sama, dia akan berada begini. Ini kita katakan dengan kuda-kuda mati. Kemudian sebelum sikap pasang ini dipasang, sebelum sikap pasang ini dilakukan, kita harus melakukan berdiri struktur. Berdiri struktur adalah membentuk tulang belakang itu sesuai dengan fitrahnya. Artinya tulang belakang ini berbentuk seperti letter S, dari spinal sampai ke posisi lumbar ini berbentuk seperti letter S. Nah, ini harus sesuai dengan fitrahnya, bahwa posisi strukturnya ini harus sempurna seperti letter S, seperti yang biasa kita lakukan setiap hari. Seperti misalnya kita duduk di sebelah, kalau kita duduk di kursi, maka tulang belakang ini akan membentuk letter S, berbentuk spinal. Oke, sekarang kita duduk. Nah, posisi kuda-kuda ini ya, bukan lebarnya diukur, tetapi kenyamanan buat si yang akan bergerak. Oleh karena itu, emas ini ya, posisi ini adalah, coba cari posisi yang paling nyaman pada posisi struktur. Coba posisi yang nyaman bagaimana? Oke, di gambar, di video, posisi nyaman ini tidak bisa dilihat langsung, tetapi hanya bisa dirasakan oleh si pelaku. Jadi kalau Anda mencontoh seperti ini, Anda lakukan berdasarkan video, itu adalah satu kesalahan besar. Karena Anda tidak bisa melihat, Anda tidak merasakan posisi nyaman. Posisi nyaman ini harus dibentuk oleh si pelaku sendiri yang berlatih. Oleh karena itu, pada memulai sikap pasang, ya, posisi nyaman ini harus Anda dapatkan dulu. Sebelum Anda mendapatkan posisi nyaman, Anda Anda tidak boleh bergerak. Sebetulnya Anda tidak boleh bergerak dalam posisi yang tidak nyaman. Oleh karena itu, sarannya bukan ukuran berapa lebar, bukan ukuran berapa pendek kuda-kudanya, tetapi ukurannya adalah posisi nyaman pada posisi ini, kaki dalam kondisi kuda-kuda mati. Baik, kita lanjutkan, bahwa sekarang kita akan memulai sikap pasang. Sikap pasang pun harus pada posisi yang nyaman. Sikap pasang bisa Anda lurus begini, untuk jurus satu bisa lurus begini, ya. Tetapi dengan catatan bahu Anda itu pada posisi nyaman melekat di
struktur badan sini. Ini kalau Anda yang secara fisik tidak bisa menekuk tangan. Kemudian ini disesuaikan sesuai dengan garis mata, line of sight daripada mata. Jadi kalau Mas ini ya, line of sight matanya kira-kira sekian, maka posisinya harus ditekuk sekian. Sesuai. Jadi line of sight-nya ini menembus tengah-tengah. Jadi kita lihat line of sight, pandangan mata ini menembus tengah ini. Ini adalah posisi nyaman. Posisi nyaman. Kemudian posisi tangan ini harus masuk ke dalam. Nah, kita lihat, kita adjust, ini kita mepet kemari, bukan begini, atau bukan setengahnya begini, terbuka. Adalah posisinya ini tangan harus mepet di sini. Nah, tangan mepet di sini. Nah, seberapa besar sudut mepet ini tergantung daripada line of sight ini. Maka kalau line of sight ke bawah, maka dia harus naikkan. Harus dia naikkan. Sesuai satu garis antara mata dengan. Nah, pergerakannya sekarang. Pergerakannya adalah pergerakan lingkaran, mengayun ke bawah ini. Jadi sudutnya, jadi yang ditarik itu adalah bagian lengan. Bagian lengan. Nah, gini. Nah, dengan menggesek sampai penuh. Oke, saya ulangi. Dari posisi nyaman, ini patokannya ini harus rapat ke dalam. Jadi ini harus merapat ke badan. Nah, gerakannya adalah mengayun ke bawah dengan menggesek badan ini. Coba kita lihat, ya, gerakan sampai ini tulang belikat ini terasa bertemu. Kemudian ini diputar, ya. Pada waktu diputar, gerakannya ini juga harus melalui gesekan. Jadi digesek ke dalam. Gesek ke dalam. Jadi gerakan tangan ini adalah, nah, gerakan tangan ini harus menggesek. Jadi berangkat menggesek, ya. Melepas juga menggesek. Nah, apa alasannya? Alasan mendasar adalah organ terluar tangan itu harus sedekat dengan badan. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau posisi tangan kita posisi begini. Posisi begini. Atau posisi lurus ke depan tanpa mengikat bahu ini. Kita ambil contoh yang paling umum adalah posisinya seperti ini. Posisi ini tangan, lengan tangan dengan bahan ini. Ini kalau kita tarik, ya, walaupun dia bertahan, kalau kita tarik dia akan tumbang. Oke. Kalau kita tarik. Kemudian yang lebih berbahaya adalah tangan ini, ya. Ini tidak punya pertahanan. Karena dia terlepas, tidak merat pada badan. Jadi dengan mudah, ya, dengan mudah ini diangkat. Dengan mudah itu diangkat. Sama, kondisi ini juga sama. Kondisi ini sama. Ini tangan ini kita lihat tidak melekat. Tidak melekat. Maka ini kalau kita bertemu lawan, ya, di dalam keadaan real kita bertemu lawan, maka ini pun sama kondisinya. Ya. Sama kondisinya. Ini kalau kita angkat, dia akan terlempar. Oke? Itu alasannya mengapa rapat. Sekarang kita tunjukkan untuk yang rapat. Untuk yang rapat. Untuk yang rapat. Ini kita lihat, kita angkat. Kita lihat.
ini rapat, dia bertahan. Sekarang renggang. Sekarang posisi renggang. Saya tidak memerlukan energi yang banyak, ini diangkat. Tidak memerlukan energi yang banyak. Cukup dengan satu, ya seperti dilus itu akan apa? Akan tumbang. Nah, itu alasannya mengapa, karena ini rapat. Hal ini saya mendapatkan informasinya dari 4 pelatih saya. Pelatih saya pertama adalah Pak Sukap, itu yang melatih saya. Yang kedua, saya dilatih oleh Mang Andi dalam upaya penyempurnaan jurus. Kemudian jurus yang saya pelajari dari Pak Andi itu dicek langsung oleh Ibu Anda Dinata. Itu kenyataan. Kemudian hasil dari Ibu Anda Dinata, maka pelatihan ini dilanjutkan oleh Abah Idit Junaidi, dan saya menerima informasi ini dari Bapak Idit Junaidi. Itu kondisinya. Jadi masalah rapat dengan renggang, saya mendapatkan informasi dari 4 orang pelatih, bahkan guru-guru senior yang saya datangi. Oke, sekarang kita lihat kenapa kita menganjurkan sebelum bergerak, sikap pasang kita harus sudah struktur. Sekarang gini, kalau misalnya Anda berdiri pada kondisi kuda-kuda yang hidup, artinya kuda-kuda yang hidup seperti begini. Ini kuda-kuda hidup. Coba pasang kuda-kuda hidupnya. Kuda-kuda hidup. Ini kuda-kuda hidup, ya. Ini kuda-kuda hidup. Ya. Terus badan tidak struktur. Badan tidak struktur. Maka dengan mudah, ya, ini dengan sentuhan. Sentuhan ini dia akan terjatuh. Kita tahu bahwa di semua teknik silat ada teknik guntingan. Dan itu bahaya terhadap teknik guntingan. Sama, kiri dan kanan juga sama. Kalau ini kita sentuh, ini juga akan jatuh. Terlebih lagi, tidak hanya disentuh, ini cuma disenggol dengan kaki aja, ini juga jatuh. Itu sebabnya mengapa kita harus berdiri struktur, ya, sesuai dengan fitrah daripada manusia. Dan kuda-kuda mati. Sekarang kita lihat, pakai kuda-kuda mati. Saya tidak akan menyentuh ini, tapi saya akan tendang. Lihat, saya tidak disentuh pun nggak akan berubah. Ini kita sentuh, Anda bisa dengar. Nih, Anda bisa dengar. Sama, kiri kanan, Anda bisa dengar. Oke, dengan pukul sebanyak, bahkan ditendang juga sama, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, dia tidak akan goyah. Di dalam kondisi nyata, real di lapangan, bila terjadi suatu fight, ya, maka itu akan lebih kuat dibandingkan dengan kuda-kuda hidup. Sekarang coba kuda-kuda hidup. Pasang kuda-kuda hidupnya. Oke, seperti saya katakan, kuda-kuda hidup itu hanya dengan sentuhan ringan dia akan jatuh. Baiklah, itu beberapa contoh yang kita berikan. Mengapa? Ya, di dalam mempelajari jurus Margaluyu, kita ada unsur-unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Patokannya adalah berbeda sudut, itu akan berbeda hasil. Secara format, semua jurus Margaluyu itu sama. Tetapi di balik format itu ada rahasia-rahasia tersembunyi yang membuat output dari suatu jurus itu akan semakin optimal. Itu gambarannya. Mudah-mudahan Anda semua mengerti
dengan kondisi ini, saya tidak akan memperagakan jurusnya, tetapi saya hanya memperagakan sifat pasang sebelum kita menggerakkan jurus. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.